Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum, hukum. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Nah, kalau harga rumah dekat masjid ternyata lebih murah, itu disebabkan karena masyarakat tidak terlalu suka tinggal atau punya rumah dekat masjid. Aneh nggak? Ya emang aneh sih, kan Indonesia ini adalah negara yang religius, masyarakatnya sangat religius. Ternyata kenyataan menggambarkan masyarakat nggak terlalu suka tinggal dekat dengan masjid. Kalau ada yang mengganggu biaya kita, kalau ada yang single biaya kita, mereka jual, kita borong habis. Kemarin atau belum lama ini Anies Baswedan memberi komentar yang bikin saya tersenyum. Katanya dia sangat heran jika rumah yang posisinya dekat masjid harganya jatuh atau lebih murah dibanding yang lain. Mungkin ya memang Anies baru tahu soal realita ini. Bukan hanya harganya yang murah sih, biasanya pihak perbankan juga akan memberi catatan panjang kalau mau menyetujui KPR atau kredit kepemilikan rumah untuk rumah yang posisinya dekat masjid. Jikapun disetujui, biasanya ditaksir dengan harga yang di bawah pasaran. Sebab bank juga tahu sih, jika kredit rumah itu macet, lalu rumah itu disita oleh bank, kemudian mereka mau jual lagi, jualnya ini sulit. Jadi gak ada juga bank yang mau rugi. Dan penilaian seperti itu bukan hanya oleh bank-bank konvensional loh, bank syariah juga. Jadi ini menandakan bahwa sesariah-sariahnya sebuah bank tetap saja mereka mengedepankan perhitungan untung dan rugi, perhitungan rasional. Artinya pertanyaan Anies kenapa harga rumah dekat masjid itu jatuh atau harganya lebih murah, kayaknya pertanyaan yang aneh. Masa sih seorang gubernur nggak tahu realita ini? Sebetulnya sih ya bukan cuma yang dekat masjid doang, tapi misalnya posisi rumah dekat tempat sampah, di bawah jembatan layang, posisinya tusuk sate atau dekat kuburan, biasanya harganya juga nggak lebih bagus dari yang lain. Harganya murah dibanding yang lain. Kayaknya sih ya kita nggak perlu terlalu heran dengan statement Anies yang seperti itu. Anies mungkin saja hanya ingin memberi statement yang ada nuansa-nuansa agamanya. Bukannya dia nggak tahu kenyataan ini. Wong seorang gubernur Jakarta masa nggak tahu. Seperti biasa, terlalu banyak statement Anies yang hanya mau mengangkat isu yang ada kaitannya dengan agama. Seolah-olah emosi keagamaan orang selalu ingin disentil-sentil. Makanya dia bilang, saya heran kok harga rumah dekat masjid murah dibanding yang lain. Kok harga rumah dekat masjid jatuh dibanding yang lain. Dia mungkin hanya ingin dikenal sebagai pemimpin yang agamis. Mungkin. Sekali lagi mungkin karena posisi politik Anies memang demen banget dikait-kaitkan dengan agama. Saya sih yakin Anies ngerti banget soal harga produk terbentuk dari sistem pasar atau dari hukum pasar. Harga itu terbentuk dari hukum permintaan dan penawaran. Kalau yang jualnya banyak, sementara peminatnya sedikit, otomatis harganya akan jauh lebih murah atau akan jatuh. Nah, kalau harga rumah dekat masjid ternyata lebih murah, itu disebabkan karena masyarakat tidak terlalu suka tinggal atau punya rumah dekat masjid. Aneh nggak? Ya emang aneh sih, kan Indonesia ini adalah negara yang religius, masyarakatnya sangat religius. Ternyata kenyataan menggambarkan masyarakat nggak terlalu suka tinggal dekat dengan masjid. Tapi begini nih, soal religius itu soal yang lain. Tetapi memiliki rumah yang nyaman untuk ditinggali, tidak bising, tidak membuat orang stres karena ada suara-suara pekak misalnya, itu soal lain lagi.
Setiap orang butuh rumah yang adem yang bisa buat istirahat. Nah, sekarang sudah jadi rahasia umum kan, kalau speaker-speaker masjid kadang-kadang gak kenal waktu, membuat orang yang tinggal di sekitarnya terganggu. Iya, bukan cuma azan sehari 5 kali, tetapi ada pengajian, ada ceramah, ada setel kaset dan lain-lain. Ini speaker-speaker itu berteriak-teriak gak karuan kapanpun mereka mau, bahkan pengajian di setel yang nyetelnya tidur. Tapi biasanya ya, kita sebagai masyarakat atau orang yang tinggal berdekatan dengan masjid kan gak berani terus terang. Gak berani ngomong bahwa suara-suara ini sangat mengganggu kenyamanan hidupnya. Karena kalau mereka ngomong, mereka bisa distempel anti agama. Jangankan yang non-muslim ngomong misalnya protes gitu. Yang muslim aja juga takut protes, takut menyuarakan tentang kenyataan ini. Daripada dituding sebagai pembenci agama atau dituding sebagai syaitan yang takut mendengar suara dari masjid, atau dituding sebagai orang yang gak punya iman, kan lebih baik mereka mingkem. Persoalannya, bagi yang sudah terlanjur punya rumah di sana, akhirnya mereka cuma bisa pasrah. Jika kemudian mereka nggak kuat, kok rumahnya nggak bisa dijadikan tempat istirahat yang adem, akhirnya kan mereka milih jual, milih pindah dari situ. Sayangnya, orang-orang yang mau beli juga tahu bagaimana tersiksanya punya rumah yang terlalu dekat dengan rumah ibadah. Apalagi rumah ibadahnya yang setiap saat toaknya ditujukan atau dihadapkan ke rumah-rumah warga. Jika ujungnya ada yang bersedia membeli rumah kayak gitu, otomatis harganya jatuh nggak sebanding dengan harga pasaran rumah di daerah tersebut, tetapi yang agak jauh dari masjid. Jadi sebetulnya pasar memberikan kita gambaran yang paling jujur. Ini bukan rekayasa, ini bukan sesuatu yang dibentuk. Bagaimana pasar menilai bahwa suara-suara itu, bahwa toa yang ada di masjid dan musola yang kadang-kadang gak tahu waktu untuk bersuara, itu akhirnya menjadi variabel yang dianggap menjadi pengganggu. Kita pasti marah sebagai umat Islam kalau dibilang itu mengganggu, suara-suara dari masjid mengganggu orang yang tinggal di sekitar situ. Kayaknya kita mau tersinggung, tetapi kan kita nggak bisa menegasikan atau menutup mata dari kenyataan pasar seperti ini. Pasar bekerja dengan jujur, dan ini sejujur-jujurnya. Mungkin gak ada yang berani terus terang dengan kondisi ini. Kita nih semua takut dimelianakan, seperti kasus di Tanjung Balai Asahan itu. Tapi kondisi pasar adalah terus terangan yang paling nyata, dan kita tidak bisa menutup mata dari kondisi ini. Gak perlu alasan lain bahwa rumah dekat masjid memang gak nyaman. Bukan karena itu tempat ibadah, tapi suara speakernya itu loh yang selalu bikin gaduh dan dianggap tidak memberikan ketenangan pada lingkungan sekitarnya. Saya akhirnya memahami orang-orang yang protes kebijakan Menteri Agama ketika Menteri Agama mau mengatur suara speaker di masjid. Mereka itu protes, ujung-ujungnya karena ego belaka. Mereka protes tetapi bertentangan dengan kejujuran pasar yang tadi. Kenapa mereka protes? Karena sikap beragama mereka yang memang demen banget dengan kegaduhan, demen banget dengan suara berisik, demen banget dengan suasana yang menekan dan persekusi. Jadi mungkin ya, sikap beragama yang mentang-mentang ada ceramah, kemudian speakernya diarahkan keluar, ada pengajian, speakernya diarahkan keluar, gak tahu waktu, kadang-kadang jam 10 malam ketika orang butuh waktu untuk istirahat, juga masih ada suara-suara speaker yang sangat berisik itu. Akhirnya bisa kita tarik sebagai gambaran bahwa ini cuma fenomena gunung es. Gunung es itu adalah fenomena luar dari
sikap beragama yang mentang-mentang, sikap beragama yang pingin pamer, sikap beragama yang lebih suka menonjolkan bungkus ketimbang esensinya, sikap beragama yang kepingin bahwa orang lain itu salah dan kitalah yang benar. Karena itu kita anggap ini sebagai bagian dari syiar agar orang-orang di jalan itu mendengar juga suara ceramah di masjid. Isu agama jadi alasan untuk menekan pihak lain, dan refleksinya bisa kita lihat dari suara-suara speaker itu. Jangan kaget kalau belakangan orang kemudian sibuk mempermasalahkan segala sesuatu itu ditarik dengan isu penistaan agama. Dikit-dikit penistaan agama, dikit-dikit penistaan agama.